Ini di samping di sebelah kanan saya saudara, ini Mas Arif, seorang mantan Wahabi Salafi, seorang mantan Salafi radikal ya. Dulu sering biasa mengkafirkan orang. Hampir mengkafirkan orang. Membid'ahkan orang, menyesatkan orang, dan sekarang sudah bertaubat. Alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Saya pernah mengikuti daurah. Dalam hal ini yang menggugah pemikiran saya, yang membuat saya pada waktu itu memutuskan ikut masuk ke Salafi Wahabi adalah waktu itu ada daurah, namanya Daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu itu di Masjid An-Nur Jagalan Kota Malang. Yang mengisi adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang memberikan materi di Daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada waktu itu beliau menyampaikannya dengan semangat, dengan gigih bahwa kita ini memang waktu itu di forum masjid, kita ini adalah pengikut salaf, pengikut salafus soleh. Dan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar kita adalah Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Yang saya ingat dari pernyataan beliau adalah di luar kita adalah Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Ahlul Bid'ah wal Ahwa kalau diterjemahkan adalah pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Begitu. Jadi yang menggugah saya untuk akhirnya ikut ke Salafi adalah pernyataan beliau ini. Akhirnya semenjak saat itu sampai saya kuliah di Inggris sampai 2016 ya, 2016 2018 saya masih tetap di Salafi. Pulang ke Indonesia, akhirnya saya tobat. Tobat karena untuk cerita tobatnya insya Allah dilanjut besoknya, episode ketiga. Ini saya ceritakan bagaimana saya masuk dan bagaimana saya berkecimpung di dalam Salafi Wahabi. Dulu waktu saya di Salafi Wahabi itu saya sangat keras. Bahkan biasa ya, celana itu saya potong. Saya pesan ke penjahit, Mas atau Pak, itu celananya dipotong ya, setengah lutut gitu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, waktu saya masih SMA kelas 2, itu kan di peraturan SMA itu kan ya wajar, namanya anak SMA berarti celananya panjang. Itu karena terlalu ekstrim saya, terlalu menelan mentah-mentah, celananya saya potong, saya taruh yang celana seragam sekolah SMA itu saya potong mohon maaf segini, selutut gitu, yang notabene melanggar aturan sekolah. Dan saya terkenal di sekolah waktu itu, terkenal di madrasah, wah ini dia aliran celana cingkrang gitu. Saya dikenal sama guru-guru saya, oh ini Arif yang seperti itu ya, sekilas seperti itu. Akhirnya terbawa sampai saya S1 S2, dan alhamdulillah saya tobatnya ya tahun 2018 begitu Kiai. Selebihnya cerita tobatnya besok insya Allah. Bagaimana Kiai? Jadi orang Wahabi itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, ustadz-ustadz saya semua mengklaim bahwa Wahabi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka tidak mengklaim dirinya Wahabi. Mereka pernah bilang ke saya di forum, kita bukan Wahabi, kita bukan organisasi Wahabi, kita bukan gerakan Wahabi, kita adalah Salafi. Mereka sangat bangga dengan menyebut diri mereka Salafi. Kita pengikut salafus soleh, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama, tasawuf, dan ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian, di saat suasana hati dan suasana pikiran mereka seperti ini, tanpa ada rasa malu, mereka mau menganggap bahwa diri mereka atau golongan mereka lah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka adalah golongan yang sangat tertipu dengan perasaannya. Saking hebatnya tingkat ketertipuan mereka, sampai-sampai membuat mereka tidak sadar bahwa hati mereka dipenuhi kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati, sehingga mereka tidak dibimbing oleh Allah untuk bisa melihat kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa bahayanya apabila paham Wahabi ini kita biarkan terus berkembang di negara kita. Maka dari itu kita harus berjuang, bangkit, melawan penyebaran paham mereka. Karena mereka inilah sebenar-benarnya penghambat kemajuan bangsa. Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua, ujub. Karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu. Dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain, Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita. Toh intinya sama, kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nunggu titik jenuhnya Bapak Ibu. Ya didoakan aja, doakan dapat hidayah. هل كنت من قبل وهابي ورجعت؟ نعم، كنت وهابيا وتاب الله علي وعلمني ما لم أكن أعلم، وكنت في الحقيقة أحسن الظن بهم، لكن الحمد لله ربنا بصرني بحقيقتهم. وكنت عارف حاجات كتيرة بس كنت بتأولها ليهم، كنت أتأولها لحسن الظن، ثم عرفت حقيقة هؤلاء وتيقنتها فنفضت يدي منهم. حلو كده؟ لأنني بمنتهى الوضوح أرى ضلال السلفية المعاصرة، بمنتهى الوضوح أقولها وأكررها، أرى أن هذه الطائفة ضالة مضلة من أخطر ما يكون على هذا الدين، يعني بدون أي تجميل ولا أي لف ولا دوران، بوضوح. وصفي لهم بالفساد بالضلال لأسباب في التفقه وفي المعاملة للناس وفي منهج النظر في كتب العلماء وفي معاملتهم مع العلماء وفي أشياء كثيرة. لكن في الفقه هم ضلال وانت مغمض عينك كده، خوارج في الفقه كما قلت وأقول، خوارج في الفقه. في مسألة الشرك، هل كنتم على مذهب ابن عبد الوهاب؟ نعم نعم نعم، 3 مرات نعم. أنا كنت وهابيا صرفا، أنا كنت وهابي أنا الدرة الثانية تمشي على الأرض. فنعم كنت وهابيا وكنت أكفر وكنت كل حاجة تعجبك يعني أو ما تعجبكش، لكن الحمد لله الذي تاب علي وعافاني من هذا البلاء، الحمد لله الذي عافاني. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada di antara bapak teman yang hadir ini yang lagi mencari manhaj Ahlus Sunnah, nggak usah tersesat seperti saya, Pak. Ya, nggak usah bingung kayak saya. Sekarang bingungnya beda lagi. Kalau dulu saya ikut aliran itu langsung. Kalau sekarang terjebak di channel, terjebak di channel YouTube, ya, atau terjebak di channel TV kabel. Terjebaknya di situ sekarang. Jadi orang sekarang tersesatnya, bukan tersesat lah kita sebutnya, piknik pemikirannya
itu langsung di smartphone-nya, langsung di smart TV-nya. Beda dengan kami dulu, kami langsung masuk pindah begitu. Jadi ketika saya ikutan 3 hari pertama bulan Mei 2017 itu, saya ngerasa semua amalan ini, wah ini amalan bid'ah semua ini gitu kan. Nah, jadi saya tidak begitu kena di hati saya. Nah bulan depannya, beliau itu masih ngotot, Ustaz, ngajak lagi, Ustaz. Ayo ikut lagi gitu kan. Ayo ikut lagi, kita ngadain lagi. Nah saya nggak enak, saya ikut lagi. Di bulan kedua saya masih merasa bahwasanya amalan itu masih bid'ah gitu. Nah, baru saat bulan ketiga, 3 bulan saya ikut istiqomah 3 hari. Bulan ketiga ada satu malam saya nangis nggak berhenti Saat. Saya merasa bahwasanya kok saya dulu jahat banget sih. Ini orang-orang semuanya lagi mendekatkan diri kepada Allah. Kok saya nuduh mereka dengan tuduhan ahlul bid'ah gitu. Kok tega banget saya gitu. Saya nangis itu. Saya nangis dan saya menyesali kenapa kok saya dulu ikut satu aliran yang setiap saat orang misalnya zikir apa gitu, wah bid'ah semuanya gitu. Saya menyesali dan saya merasa bahwasanya ya Islam yang benar tuh yang kayak gini nih. Yang ngajak-ngajak orang untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dakwah kayak gini nih yang nggak dibayar, nggak diamplop seperti itu. Nah, di bulan ketiga saya nangis, saya tobat. Akhirnya saya merasa bahwasanya semua orang Islam itu insya Allah ahli surga, nggak ada yang punya kapling sendiri, nggak ada yang merasa ada satu golongan yang lebih berilmu dengan golongan yang lain sehingga dia menganggap golongan lain itu ahlul bid'ah semuanya gitu. Saya menyesal dan istiqomah terus, Tat. Masya Allah, di bulan ke-7, bulan November 2017, seluruh hutang saya lunas. Dan saya pun sampai detik ini bingung, waktu itu gimana cara lunasnya gitu kan. Yang jelas Allah membantu. Dan ketika saya ngobrol sama Ustadz yang ngajak saya khuruj, Ustadz, Masya Allah saya dapat pertolongan ini. Nah beliau menyampaikan bahwasanya dalam Al-Quran surat Muhammad, surat 47 ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Mas Pep, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan memberikan dia kedudukan di muka bumi. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya menolong agama Allah ini tafsirnya itu apa? Dia tanya kepada saya, tafsirnya apa, Mas? Menolong agama Allah. Saya jawab, sedekah, Tat. Bukan. Terus beribadah. Bukan, kata beliau, menolong agama Allah adalah ambil bagian dalam usaha dakwah. Allah. Seperti yang Mas Pep lakukan. 7 bulan ini istiqomah 3 hari ngajakin orang ke masjid, itikaf 3 hari. Mas Febrian menolong agama Allah, maka Allah menolong Mas Pep. Apa yang ditolong, Mas? Yang ditolong katanya ada 5, Sat. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak gitu. Dan Mas Pep ditolong dari muamalahnya ini, gitu kan, dari muamalahnya, sehingga hutangnya 20 miliar lunas hanya dalam hitungan 7 bulan, istiqomah tiap bulan ikut itikaf 3 hari, Ustaz. Itu pengalaman saya, Tat, yang sampai sekarang tuh selalu saya share ke teman-teman yang masih punya hutang riba, punya cicilan, punya apa, gimana caranya lunas. Nah, coba ikut Ustadz Dery tuh setiap bulan 3 hari gitu, insya Allah nanti dikasih pertolongan sama Allah, Ustadz. Iya, gitu, Ustadz. Mas Feb ya.